Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afif Subarkah dari Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial semester 2 Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Yang saya hormati Kiai Haji Hasan Mutawakkil Alallah SHMM selaku pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Ginggong. Yang saya hormati Ustadz Abdul Aziz Wahabi Aimaki selaku Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Ginggong. Yang saya hormati Ustadz Babul Baharudin MPD selaku Kaprodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Yang saya hormati Ustazah Fika Anjana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Politik. Dan yang saya hormati kedua orang tua saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai keterkaitan atau hubungan ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Di mana di sini diantaranya ialah keterkaitan ilmu politik dengan ilmu sosiologi, keterkaitan ilmu politik dengan ilmu antropologi, keterkaitan ilmu politik dengan ekonomi, keterkaitan ilmu politik dengan psikologi, keterkaitan ilmu politik dengan hukum, keterkaitan ilmu politik dengan filsafat, keterkaitan ilmu politik dengan sejarah, keterkaitan ilmu politik dengan geografi, dan yang terakhir yaitu keterkaitan ilmu politik dengan etika. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan hubungan ilmu politik dengan ilmu sosiologi, di mana sosiologi mempelajari struktur sosial, nilai, norma, perilaku masyarakat. Ilmu politik sangat bergantung pada pemahaman sosiologis karena keputusan ilmu politik selalu dipengaruhi oleh dinamika sosial. Jadi politik adalah bagian dari kehidupan sosial kita. Sebagai contoh permasalahannya yaitu ketimpangan sosial dari kemiskinan seringkali menciptakan konflik yang horizontal. Itu mempengaruhi stabilitas sosial, di mana ketidakpuasan kelompok masyarakat terhadap kebijakan seperti subsidi pemerintah yang tidak merata atau kurang tepat sasaran, yang seharusnya subsidi itu dibagikan oleh orang yang benar-benar kurang mampu, itu masih kurang sesuai dalam pemerataannya. Lalu yang kedua, hubungan ilmu politik dengan antropologi budaya, di mana antropologi budaya mempelajari kebudayaan dan cara hidup masyarakat. Politik tidak dapat dipisahkan dari budaya karena setiap kebijakan dan sistem pemerintahan terbentuk dari nilai-nilai budaya suatu bangsa. Contoh permasalahannya yaitu dalam masyarakat multikultural seperti negara Indonesia, kebijakan politik seringkali harus menyesuaikan dengan adat lokal yang ada di daerah tersebut. Contohnya konflik antara otonomi daerah dan hukum adat yang ada di Pulau Papua. Itu terjadi pro dan kontra, di mana kebijakan pusat bertentangan dengan struktur adat setempat tersebut. Lalu hubungan ilmu politik dengan ilmu ekonomi. Jadi ilmu ekonomi dan politik saling mempengaruhi satu sama lain, khususnya dalam kebijakan fiskal atau pengaturan sumber daya dan pemetaan kemiskinan. Lalu politik menentukan arah pembangunan ekonomi dan sebaliknya. Kondisi ekonomi mempengaruhi stabilitas politik, di mana contoh permasalahannya yaitu inflasi yang semakin tinggi dapat menyebabkan keresahan sosial yang berujung pada demonstrasi terhadap pemerintah. Jadi seperti yang terjadi yaitu BBM atau bahan bakar minyak yang harganya semakin naik. Itu adalah contoh dari permasalahan ekonomi di dalam bidang politik. Lalu hubungan politik dengan ilmu psikologi sosial. Jadi psikologi sosial membantu memahami perilaku politik individu dan kelompok, seperti bagaimana opini publik itu terbentuk
atau bagaimana propaganda mempengaruhi persepsi masyarakat atau pandangan masyarakat terhadap politik dari bidang psikologi sosial. Sebagai contoh permasalahannya yaitu kampanye politik berbasis hoax atau penyebaran berita-berita palsu itu memanipulasi emosi atau menggiring opini rakyat dari yang kenyataannya itu digiring terhadap opini yang sebaliknya. Jadi dapat membentuk polarisasi pemikiran dari suatu politik dengan konflik yang ada, seperti yang terjadi dalam pemilu di berbagai negara. Itu adalah contoh dari keterkaitan ilmu politik dengan psikologi. Lalu berikutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan hukum, di mana ilmu hukum mengatur kehidupan bernegara dan berpolitik. Undang-undang, konstitusi, dan peraturan merupakan kerangka hukum yang mendasari sistem politik, juga mempengaruhi pembentukan dan penegakan hukum yang ada di suatu negara. Di mana contohnya yaitu tumpang tindih atau antara kebijakan dan penegakan hukum yang sering menciptakan suatu ketidakadilan. Seperti contohnya dalam kasus korupsi yang ditangani secara tidak setara karena intervensi politik. Seperti yang biasa kita dengar, ketidakadilan di mana hukum itu tumpul ke atas dan runcing ke bawah. Jadi kita harus membuang jauh-jauh istilah hukum dapat dibeli dengan uang agar tercipta suatu keadilan dalam suatu negara di mana penegakan hukum harus sesuai dengan undang-undang yang telah ditetapkan. Lalu hubungan ilmu politik dengan ilmu filsafat. Filsafat politik menggali dasar moral rasional di balik kekuasaan, keadilan, dan hak manusia. Filsafat memberikan pola pikir dan kerangka berpikir kritis di dalam suatu politik yang bersifat etis. Dalam suatu contohnya yaitu debat tentang keadilan dalam pembagian sumber daya antara pusat dan daerah mengacu pada pemikiran filosofis tentang keadilan distributif. Jadi itu tadi adalah contoh permasalahan dari hubungan ilmu politik dengan filsafat. Selanjutnya yaitu hubungan ilmu politik dengan sejarah. Ilmu sejarah memberikan konteks masa lalu yang membentuk sistem politik pada saat ini. Pemahaman terhadap peristiwa sejarah itu cukup penting untuk membaca pola perubahan dan konflik politik. Artinya kita mempunyai evaluasi untuk memperbaiki sistem politik dengan cara melihat dari masa lalu atau sejarah yang sudah kita lalui. Lalu contoh permasalahannya yaitu seperti warisan kolonialisme masih membekas dalam pembentukan sistem birokrasi suatu pemerintahan dan struktur kekuasaan di negara-negara bekas jajahan yang menyebabkan adanya ketimpangan sosial dalam representasi politik atau pandangan politik kita. Jika suatu sejarah itu dapat mempengaruhi ilmu politik pada saat ini. Lalu hubungan ilmu politik dengan geografi. Geografi mempengaruhi pembagian wilayah kekuasaan, kebijakan otonomi daerah, hingga strategi pertahanan negara. Politik di mana wilayah sangat berpengaruh oleh kondisi geografis suatu pemerintahan. Sebagai contohnya yaitu perebutan wilayah perbatasan seperti yang ada di Laut Cina Selatan merupakan contoh nyata adanya bagaimana geografis memainkan peran besar atau sangat berpengaruh dalam suatu ilmu politik karena dapat menciptakan konflik dan konfliknya juga bersifat internasional.
Lalu yang terakhir yaitu hubungan ilmu politik dengan etika, di mana dalam berpolitik, etika itu mengkaji nilai-nilai moral dalam berpolitik, seperti adanya kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Politik tanpa etika bisa melahirkan suatu permasalahan serius, seperti korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh suatu pemimpin. Sebagai contoh permasalahannya yaitu korupsi politik yang dilakukan oleh pejabat publik menunjukkan lemahnya etika dan hukum dalam praktek kekuasaan dan hilangnya akuntabilitas suatu pemerintahan. Jadi di dalam politik kita harus mempunyai suatu yang namanya etika. Pada kesimpulannya, ilmu politik dengan ilmu-ilmu sosial lainnya itu harus berkesinambungan atau berkaitan erat, karena ilmu politik ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan dengan adanya ilmu sosial lain seperti aspek sosiologi, antropologi, ekonomi, geografi, dan sejarah. Ini dapat memahami hubungan antara membaca permasalahan politik secara lebih menyeluruh dan mencari solusi yang tidak hanya pragmatis, tetapi juga berkeadilan dan berkelanjutan. Di mana kita di sini tidak hanya menginginkan kesuksesan yang bersifat sementara atau sesaat, tetapi juga harus adanya keinginan untuk berhasil di masa yang akan datang atau masa depan, di mana politik yang ideal adalah politik yang berbasis pengetahuan, kesadaran moral, dan kepekaan sosial. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.